Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Silakan adik-adik dapat bersensi dengan mengetik di kolom komentar nama, kelas, dan nomor absen. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai Kingdom Protista. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan protista berdasarkan karakteristik umum melalui kegiatan diskusi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan protista mirip hewan dan jamur beserta peranannya dalam kehidupan. Apakah kalian pernah mengalami kondisi seperti ini? Apa penyebabnya? Ya, digambar merupakan kondisi orang yang terkena malaria. Apa itu malaria? Malaria adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Biasanya tubuh penderita malaria akan terasa sangat sakit, demam tinggi, dan menggigil. Meskipun kasus penyakit ini jarang terjadi di daerah beriklim sedang, tetapi kasus malaria kerap terjadi di negara tropis dan subtropis, termasuknya Indonesia. Penyebab utama malaria adalah gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit Plasmodium. Seekor nyamuk bisa terinfeksi jika menggigit manusia yang terinfeksi malaria. Jika nyamuk tersebut menggigit kalian di kemudian hari, dapat menularkan parasit malaria kepada kalian. Begitu parasit memasuki tubuh Anda, mereka akan masuk ke dalam organ hati dan bersarang di sana selama beberapa waktu. Ketika parasit matang, mereka akan meninggalkan organ hati dan menginfeksi sel darah merah. Ini terjadi ketika orang merasakan gejala malaria. Kemudian penyakit ini akan menular ke orang lain melalui gigitan nyamuk. Jadi, tetap waspada ya. Klasifikasi protista. Protista dibagi menjadi 3. Yang pertama, protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas protista mirip tumbuhan, dan pada kali ini kita akan membahas protista mirip hewan dan protista mirip jamur. Protista mirip hewan atau yang biasa disebut protozoa berasal dari bahasa Yunani dari kata proto yang berarti pertama dan zoa yang berarti hewan. Dalam kajian evolusi, protozoa diduga merupakan cikal bakal organisme hewan yang lebih kompleks. Adapun karakteristik protozoa, yang pertama eukariotik. Apa itu eukariotik? Eukariotik merupakan organisme yang memiliki inti sel yang terbungkus oleh membran. Kemudian mereka termasuk organisme uniseluler atau bersel satu. Protozoa ini bersifat heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Protozoa juga pada umumnya memiliki alat gerak dan ada pun yang tidak memiliki alat gerak. Reproduksi. Protozoa dapat bereproduksi secara seksual dengan cara oogami dan konjugasi. Kemudian bisa dengan cara aseksual atau pembelahan biner. Apa itu pembelahan biner? Pembelahan biner yaitu
dari satu sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan biner ini diawali dengan pembelahan inti, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma. Kemudian mereka hidup soliter di perairan sebagai zooplankton atau menjadi parasit pada tubuh organisme. Protozoa dibagi menjadi 4 filum. Yang pertama ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai filum Ciliata. Ciliata berasal dari bahasa Latin, dari kata cilia yang berarti rambut kecil, atau ciliopora yang berasal dari bahasa Yunani dengan kata pora yang berarti gerakan. Jadi Ciliata ini merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Susunannya uniseluler atau bersel satu, dan alat geraknya silia atau disebut rambut getar. Ciliata ini bereproduksi secara seksual dengan cara konjugasi dan secara aseksual dengan pembelahan biner. Habitat dari Ciliata ini yaitu di air tawar maupun di air laut. Contoh dari Ciliata yaitu ada Balantidium coli dan Paramecium caudatum. Berikut ini ada gambar dari Paramecium caudatum. Yang disebut silia merupakan alat gerak dari Ciliata yang berada di tepi tubuh Ciliata. Yang kedua ada filum Rhizopoda. Rhizopoda ini berasal dari bahasa Yunani dari kata rhizo yang berarti akar dan pod yang berarti kaki. Jadi Rhizopoda merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu atau kaki palsu. Cirinya mereka tersusun atas uniseluler baik maupun multiseluler. Kemudian alat geraknya berupa pseudopodia atau kaki semu. Pseudopodia merupakan penjuluran sitoplasma yang terbentuk saat bergerak untuk mendekati sumber makanan. Pseudopodia dapat muncul dari permukaan sel bagian mana saja. Bisa kita lihat pada gambar di kiri bawah ini. Kemudian Rhizopoda bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner dan habitatnya ada di air laut, air tawar, dan tempat lembab, serta parasit di tubuh hewan atau manusia. Untuk contohnya ada Entamuba gingivalis, Entamuba coli, Diflugia, dan Arcella. Yang ketiga ada filum Flagellata. Flagellata ini berasal dari bahasa Latin dari kata flagel yang berarti cambuk dan poros yang berarti gerakan. Jadi Flagellata ini berarti protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagella atau bulu cambuk. Susunannya uniseluler, alat geraknya berupa flagella atau bulu cambuk. Bisa kita lihat di gambar kiri bawah. Ini merupakan yang dinamakan flagella. Mereka bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Habitatnya ada di air laut dan air tawar. Contohnya ada Trichomonas sp, Leishmania sp, dan Giardia lamblia. Kemudian yang keempat ada sporozoa.
Susunannya uniseluler, alat geraknya tidak ada, namun mereka bergerak atau berpindah dari suatu jaringan tubuh inang ke jaringan lainnya melalui aliran darah tubuh inang. Kemudian sporozoa bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner dan secara seksual dengan konjugasi. Habitatnya ada di tubuh manusia maupun di tubuh hewan. Contohnya ada Plasmodium sp dan Toxoplasma sp. Berikut merupakan gambar dari Plasmodium vivax. Selanjutnya ada protista mirip jamur. Apa perbedaan protista mirip jamur dengan jamur? Pertama, persamaannya, mereka sama-sama eukariotik, bersifat heterotrof, dan dapat menghasilkan spora. Namun, perbedaannya, protista mirip jamur tidak memiliki dinding sel, zigot memiliki flagel dan dapat bergerak secara amoeboid. Protista mirip jamur dibagi menjadi dua. Yang pertama, Mysomicota atau jamur lendir, dan Acrosiomycota atau jamur lendir seluler. Yang pertama ada Mysomicota atau yang biasa kita sebut jamur lendir plasmodial. Jamur lendir plasmodial ini bersifat heterotrof, fagosit, dan memiliki tahapan fase makan berbentuk massa amoeboid seperti yang ada pada amuba. Massa amoeboid tersebut dinamakan plasmodium. Namun perlu diingat bahwa plasmodium yang dimaksud di sini bukanlah plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Plasmodium Mysomicota merupakan massa tunggal sitoplasma yang tidak terbagi-bagi oleh membran atau tidak bersekat, sehingga mengandung banyak nukleus dan dapat tumbuh hingga diameter beberapa sentimeter. Pada umumnya, plasmodium ini berwarna cerah, yaitu bisa kuning atau oranye. Pada fase plasmodium, jamur lendir ini memperoleh makanannya dengan cara menjulurkan pseudopodianya ke arah makanan, kemudian makanan tersebut ditelan atau fagositosis. Ciri yang pertama, mereka tersusun uniseluler dan memiliki fase soliter dan agregat. Kemudian mereka bereproduksi secara aseksual dengan membentuk sporangium dan bereproduksi secara seksual dengan singami antara sesama sel amoeboid atau antara sesama sel berflagellata. Habitatnya ada di tempat lembab. Contoh dari Mysomicota ada Pisarum polycephalum, Didymium sp, dan Fuligo septica. Yang kedua ada Acrasiomycota atau yang biasa disebut dengan jamur lendir seluler. Jamur lendir ini memiliki tahapan atau fase makan berupa sel-sel yang hidup soliter. Tetapi setelah makanannya habis, sel-sel tersebut membentuk agregat atau koloni dalam suatu unit. Ciri utamanya, susunannya uniseluler, memiliki fase soliter dan agregat, bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tubuh, buah, atau fruiting body. Secara seksual, dengan cara singami sel amoeboid, habitatnya ada di tempat lembab, dan contohnya ada Polyspondylium sp, Cononia sp, dan Actocelium sp. Dan yang ketiga ada Oomycota. Oomycota
Mycota ini berarti fungi telur atau jamur air. Merupakan jamur uniseluler atau multiseluler yang memiliki dinding sel dari selulosa. Kemudian bentuknya ada hifa halus bercabang, tidak bersekat, memiliki banyak inti. Mereka bereproduksi secara aseksual dengan pembentukan zoospora dan secara seksual dengan cara oogami. Habitatnya ada di tanah basah dan tumbuhan. Contohnya Phytopthora nicotianae dan Saprolegnia sp. Berikut peranan protista mirip hewan. Yang pertama, yang menguntungkan, dapat mengontrol jumlah bakteri di alam karena berperan sebagai predator bakteri. Dan yang kedua, merupakan zooplankton dan bentos sebagai sumber makanan hewan air. Dan foraminifera atau Globigerina yang cangkangnya yang terbuat dari kalsium karbonat, kerangkanya yang telah kosong mengendap di dasar laut membentuk tanah Globigerina yang berguna sebagai petunjuk adanya minyak bumi untuk menentukan umur lapisan bumi atau sebagai petunjuk sejarah bumi. Kemudian ada Radiolaria. Kerangkanya dari silikon yang mengendap di dasar laut dan dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Dan adapun peranan yang menguntungkan dari Entamuba coli yang hidup di usus sapi dan dapat peranan merugikan. Yang pertama ada Entamuba histolica dan Entamuba dysentery. Protozoa ini menyebabkan dysentery. Kemudian ada Trichomonas vaginalis yang menyebabkan penyakit keputihan pada wanita. Ada Balantidium coli penyebab diare, Plasmodium sp penyebab malaria, dan Trypanosoma evansis penyebab penyakit pada hewan ternak. Jadi, kesimpulannya, protista mirip hewan atau protozoa merupakan protista uniselular heterotrof yang memiliki alat gerak dan ada yang tidak. Protozoa diklasifikasikan menjadi 4 filum. Yang pertama ada Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa. Kemudian protista mirip jamur merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menguraikan atau saproba atau fagositosis sisa organisme. Mereka diklasifikasikan menjadi 3 filum, yaitu Mesomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kalian dapat menuliskan di kolom komentar atau dapat ditanyakan di WhatsApp group. Jangan lupa buka Google Classroom kalian, link ada di description box untuk melihat ketentuan tugas pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga ilmu pada pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya.